Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aldi Sulidin dari kelas 3F Prodi Budidaya Tanaman Hortikultura. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai manajemen SDM dan risiko. Yang pertama, manajemen SDM. Konsep dan ruang lingkup manajemen SDM. Manajemen agribisnis merupakan suatu kegiatan dalam bidang agribisnis yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan. Agribisnis memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan bidang bisnis lainnya. Ruang lingkup agribisnis ialah suatu sistem yang utuh melalui subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian. Ukuran keberhasilan pembangunan agribisnis yang mengacu pada tujuan diukur dengan indikator sebagai berikut. Meningkatkan kesejahteraan petani, kesempatan kerja, ketahanan pangan, layanan kepada petani, kajian sistem agribisnis, pendekatan mikro dan makro, serta manajemen dalam agribisnis. B. Analisis pekerjaan adalah salah satu ilmu yang termasuk ke dalam lingkup manajemen SDM. Adapun manfaatnya yakni untuk membentuk SDM yang handal dan kompeten dalam menghadapi perkembangan dan teknologi. C. Perencanaan SDM agribisnis adalah proses mendapatkan tenaga kerja yang terdiri dari penganalisa kebutuhan jumlah dan kualitas karyawan, menempatkan jumlah yang tepat, menentukan jenis yang tepat, serta mencapai waktu yang tepat dalam memasukkan karyawan. D. Rekrutmen agribisnis. Tujuan rekrutmen adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan kerja. Seleksi SDM ini meliputi dari proses seleksi, pendekatan seleksi, kendala, dan faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi. E. Penempatan dan orientasi. Orientasi adalah upaya pelatihan dan pengembangan awal bagi karyawan baru yang memberikan mereka informasi mengenai perusahaan, jabatan, atau kelompok kerja. Sedangkan untuk penempatan merupakan penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah pekerjaan baru. Kebanyakan keputusan penempatan dibuat oleh manajer. F. Pemeliharaan dan pengembangan SDM agribisnis. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan atau meningkatkan kondisi fisik dan mental karyawan agar mereka tetap loyal dan produktif. Sedangkan untuk pengembangan SDM merupakan hal pokok yang strategis dan prioritas dalam perlu memperhatikan pembangunan sistem dan usaha agribisnis. G. Kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Jenis-jenis kompensasi pada karyawan yang pertama kompensasi langsung, tidak langsung, dan kompensasi non-finansial. Beberapa kasus dalam manajemen agribisnis. Kasus yang dihadapi yakni tantangan yang semakin kompleks mulai dari populasi penduduk yang terus meningkat, ketersediaan lahan yang semakin berkurang, perubahan iklim, produktivitas tanaman menurun, dan SDM pertanian terbatas. Materi selanjutnya yakni manajemen risiko adalah penerapan beragam kebijakan dan prosedur untuk meminimalisir peristiwa yang menurunkan kapasitas dan kualitas kerja perusahaan. Adapun manfaat dari manajemen risiko ini yaitu yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi, mencegah perusahaan mengalami kolaps, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan menjaga kepercayaan. Pengertian risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki. Sedangkan ketidakpastian adalah sebutan yang digunakan dengan berbagai cara di sejumlah bidang. Adapun tahap-tahap dalam melaksanakan manajemen risiko yaitu identifikasi risiko, mengidentifikasi bentuk-bentuk risiko, melakukan analisis terhadap setiap alternatif, melaksanakan alternatif yang dipilih, memutuskan suatu alternatif, dan mengontrol alternatif yang dipilih. Sikap dan karakter pengambil keputusan terhadap risiko. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian semakin besar ketidakpastian dalam satu permasalahan yang harus diambil keputusan. Adapun keputusan yang diambil yakni risk of taker, yaitu berani mengambil risiko.
Yang kedua, menghindari risiko atau risk avoider. Dan yang ketiga, cenderung memilih hasil yang memiliki ketidakpastian rendah dibanding hasil tertentu yang memiliki ketidakpastian atau biasa disebut risk averse. Alat-alat analisis risiko. Terdapat 5. Yang pertama, Basic Risk Management Facilitation Method. Yang kedua, Failure Mode Effect Analysis. Yang ketiga, Failure Mode Effect and Critical Analysis. Yang keempat, Fault Tree Analysis. Dan yang terakhir, Hazard Analysis and Critical Control Point. Jenis-jenis dan cara meminimalkan risiko agribisnis. Ada 6 cara. Yang pertama, risiko pasar atau market risk. Yang kedua, risiko strategi. Yang ketiga, risiko kredit. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko legal dan kepatuhan. Dan yang terakhir, risiko finansial. Adapun kesimpulan dari materi kita pada kali ini, yang dimana dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan ilmu dan kemajuan dalam mengelola dan mengorganisasikan serta merencanakan dan mengembangkan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan menghasilkan dan memiliki nilai. Sedangkan untuk manajemen risiko adalah satu teori yang harus diterapkan di dalam membangun bisnis atau usaha, karena tanpa manajemen yang baik, pengusaha tidak bisa mendeteksi hal-hal buruk yang bisa menimpa perusahaan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.